Alhamdulillah, di saat orang-orang mengajukan proposal kepada kantor, kepada manusia, kepada makhluk, sungguh sebuah kemuliaan bagi hamba kalau dia diizinkan untuk meminta, mengemis, mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang masalahnya kita kalau lagi kepepet, lagi ada hajat, Allah dijadikan pilihan terakhir, solusi terakhir. Udah mentok, cari solusi dari Yahudi, mentok. Cari solusi dari Nasrani, mentok. Cari solusi dari manusia, mentok. Udah mentok kemana-mana, baru cari solusi dari Allah Ta'ala. Udah paling akhir, Allah Ta'ala. Jadikan Allah Ta'ala prioritas, yang pertama dulu. Begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, ud'u rabbakum, minta kepada Tuhan kalian. Alhamdulillah, Tuhannya kita Allah Ta'ala. Ya akhir Rabb, ma'ana Rabb, ya akhir Rabb. Sebaik-baiknya Tuhan, Tuhannya kita. La ilaha illallah wahdah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau minta juga dengan tadarru', ya, dengan khusyuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama Allah Taala sambil bentak-bentak. Allah Taala la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Sampai caranya minta kita diajarin sama Allah. Kalau manggil Allah, manggil dengan khauf, dengan takut sama Allah Ta'ala. Manggil Allah, manggil dengan tamak. Apa tamak tuh? Kepengen banget, kebelet banget, mau banget, suka banget sama Allah Ta'ala. Inna rahmatallah garibun minal muhsinin. Rahmatnya Allah tuh dekat, ya, terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Allah yaj'alna wa iyyakum minal muhsinin. Yaj'alna wa iyyakum abid ihsan, la abid imtihan. Allah Ta'ala bilang walillahil asmaul husna. Allah Ta'ala punya nama-nama yang bagus, bagus nama-namanya Allah. Fad'uhu biha. Ente panggil Allah dengan namanya yang bagus-bagus. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Muhaimin. Nama-namanya Allah Ta'ala yang indah, yang bagus, panggil. Begitu. Walid Allah wid'ur Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggil Ya Allah, panggil Ya Rahman, nama Allah atau Ya Rahman, begitu, atau nama-nama Allah Ta'ala yang indah lainnya. Falahul asmaul husna. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala ngasih perintah dan Allah Ta'ala ngasih jaminan. Panggil saya, astajib lakum, saya jawab. Doa sama saya kabulkan, saya berikan ijabah. Begitu, Allah Ta'ala memberikan perintah dan Allah Ta'ala memberikan janji. Begitu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak ingkar akan janjinya. Allahumma inna da'una kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Itu doanya as-salihin, diajarin kita doa, ya Allah kita memanggil engkau sebagaimana engkau perintahkan kita doa. Ini kita udah doa, maka jawab panggilan kita, kabulkan doanya kita sebagaimana engkau janjikan pengkabulan doa bagi orang yang memanggilmu. Huwal hayyu, Allah maha hidup, la ilaha illahu fad'uhu biha. Fad'uhu mukhlisina lahuddin. Panggil Allah Ta'ala dengan tulus, dengan ikhlas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Nabi SAW bilang, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadat. Begitu. Al-Habib Abdullah Haddad bilang, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari fa li hadha sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dimna fagri wa idtirari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ini satu syair begini aja nih, 10 kitab, 10 jilid, 20 jilid kayaknya nggak bisa mensyarahkannya dalam maknanya. Allah yaj'alna min ahli du'a insyaallah. Allah yataqabbal da'awat, ajil bil ijabat. Thabbitna wa iyyakum akmal ats-tsabat fi dunya fil akhirat insyaallah. Ad-du'a silahul mu'min, imaduddin, nurus samawat wal ard. Rasulullah bilang dalam hadis, doa senjatanya orang mukmin. Ente punya senjata gak? Ini senjata yang gak bisa dideteksi oleh detektor. Ente boleh bawa ke pesawat tuh senjata. Yang lain hatta gunting kuku mesti ditinggal. Begitu. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin, senjata. Wa imaduddin, tiang agama, pondasinya. Wa nurus samawati wal ard, penerang langit dan bumi. La yaruddul qadha illa du'a, enggak ada yang bisa menolak qadha ketentuan Allah kecuali dengan doa.
Artinya ketika Allah Ta'ala menentukan turunnya musibah, tapi dengan berkat doa, ditolak tuh musibah. Ditolak tuh penyakit. Ditolak kesulitan. La yazidu fil umur illa albir. Yang bikin nambah umur apa? Kalau yang bisa nolak bala, nolak ketentuan Allah, yaitu adalah dengan doa. Minta sama Allah. Allah yang bikin ketentuan, Allah yang merubahnya juga. Kemudian juga, yang bisa bikin panjang umur, nggak ada hal lain yang bisa bikin panjang umur illa albir, kecuali dengan kita berbuat baik, dengan bakti kepada orang tua. Doa mukhul ibadah, intisari, otaknya ibadat adalah doa. Intisari daripada ibadat adalah doa. Dari kita awal ibadat tuh kita doa sama Allah Ta'ala. Mulai dari bacaan Fatihah, isinya doa. Allah Ta'ala ngajarin kita doa dalam suratul Fatihah. Diajarin kita cara minta sama Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu caranya doa. Ya. Pembukaannya bagaimana? Terus ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu doa. Minta sama Allah Ta'ala. Dalam ruku', dalam sujud, doa diajarin oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, la yahliku ma'ad du'a wahad, ma'ad du'a yahad, wad du'a'u yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil. Bersama doa nggak bakalan ada yang celaka. Orang kalau doa kagak bakalan celaka, nggak bakalan binasa, nggak bakalan hancur, nggak bakalan rugi. Ente doa, kalas. Apa Sayyidina ismuhu Zakaria, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya doa sama engkau, dengan doa kepadamu nggak bakalan saya jadi sial. Yang sial yang gagah doa, yang sial yang doa kepada selain Allah, yang manggil, yang cari solusi dari selain Allah Ta'ala. Tapi yang cari solusi dari Allah nggak bakalan rugi, nggak bakalan sial. Alhamdulillah. Kadang tuh doa itu huwal maksud daripada pengkabulan hajat. Kadang pengkabulan hajat tuh belakangan ntar, begitu. Dibikin kita kena problem, kena masalah, ya, ada hajat, ada kemauan, ada keinginan. Itu semuanya caranya Allah biar ente manggil Allah. Biar ente doa sama Allah. Artinya Allah pengen dengar suara ente manggil namanya, ngemis sama Allah, mengetuk di pintunya, baris berdiri ya di pintunya Allah Ta'ala. Begitu. Wama dikabulin hajat ada belakangan. Tapi keberadaan fadu'ai, wabtihali syahidun li biftikari. Intinya adalah doa. Doa itu manfaat untuk sesuatu yang belum turun, yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Wah, ini udah terjadi, nggak berguna kita doa lah. Mau udah terjadi, mau belum terjadi, mau akan terjadi, doa sama Allah Ta'ala berguna, manfaat untuk sesuatu yang udah terjadi ataupun yang belum terjadi. Udah terlambat, nggak ada yang terlambat buat Allah Ta'ala. Allah Tuhan, bukan yang lain. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak bakalan rugi, nggak bakalan celaka, nggak bakalan sial dengan doa kepadamu ya Allah. Yang sial tuh yang kagak doa. Biar kata bergelimang nikmat, tapi dia nggak doa, sial. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang doa kepada Allah Ta'ala. Ud'u rabbakum, doalah kepada Allah Ta'ala, sedangkan kalian dalam keadaan yakin bahwasanya Allah Ta'ala bakalan ngabulin. Doa sama Allah, kita yakin Allah bakalan ngabulin. Jangan kita doa kita pesimis. Sebab tuh Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dengan hati yang yakin, dengan hati yang optimis kepada Allah Ta'ala. Jangan kita doa kita pesimis. Ya Allah, ya kasih saya rezeki. Kayaknya sih nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Emang lo kagak niat mintanya. Ya Allah biar sembuh, tapi mustahil kayaknya. Ente minta sama siapa? Minta sama siapa? Minta sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yu'ti wa la yubali. Allah kalau ngasih nggak tanggung-tanggung, gak peduli kalau ngasih kepada hambanya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita tuh untuk kalau kita minta ngemis sama Allah Ta'ala tuh,
Minta tuh yang ngerongrong sama Allah Ta'ala. Ente rongrong di Allah dah. Ya. Ente apa namanya? Istilahnya kalau manusia tuh kita gelendotin, ayo dong, ayo kita gelendotin, kita uring-uringan. Kita sama Allah Ta'ala kita uring-uringan, Allah Ta'ala demen sama yang uring-uringan. Ya Allah, please ya Allah, tolong ya Allah, min fadlik ya Allah. Minta sama Allah Ta'ala. Pakai caranya ente minta sama Allah Ta'ala. Ente mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, ya, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Cina, mau pakai bahasa apa aja jadi. Minta sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka dirongrong sama hamba. Terus juga hamba kalau minta sama Allah Ta'ala, itu yang apa namanya, bil jazm, minta. Pokoknya mesti gitu bahasanya dah. Mesti, bukannya mesti, siapa bahasanya gitu. Pokoknya yang optimis, minta sama Allah Ta'ala. Yakin insyaAllah dikabulin sama Allah Ta'ala. Jangan minta sama Allah Ta'ala, ya Allah ampunin saya. Kalau ente mau, ya Allah, saya butuh pengampunan, ampunin ya. Kalau mau. Mengajar. Ada orang minta sama kita duit 1.000 perak. Ane minta 1.000. Kan nanti mau ngasih. Ya boleh, ini 10.000 plus gambaran. Lah minta sama Allah Ta'ala tuh bil azm, dengan tekad yang teguh. Ya, gedein semangat kita ketika kita minta sama Allah Ta'ala. Rongrong sama Allah Ta'ala. Begitu, ente minta. Ente gerendengan deh sama Allah Ta'ala. Terus deh. Terus kita yakin dikabulin, yakin diterima sama Allah Ta'ala. Terus juga ketika kita minta sama Allah Ta'ala, hati jangan keluyuran kemana-mana. Begitu, hati itu fokus dengan apa yang kita minta. Aneh minta apa tadi? Fokus hati dengan apa yang kita minta. Dan juga dalam keadaan takut. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ud'uhu khaufan wa tama'a. Minta sama Allah Ta'ala dalam keadaan berharap, dalam keadaan juga takut kepada Allah Ta'ala. Takut ditolak karena kita enggak fokus, ghaflah, lalai hati kita dari Allah Ta'ala. Tapi juga kita berharap, yakin diterima oleh Allah Ta'ala. Takut ditolak gara-gara kita mungkin teledor dalam menjalankan haknya Allah Ta'ala. Dan kita penuh harapan yang besar di dalam pengkabulan doa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala Maha Dermawan, Maha Pemberi. Dan ketahuilah di dalam hadis tuh, kata Rasulullah, Allah tuh pemalu dan dermawan. Allah Ta'ala malu nolak hambanya tuh. Kalau hambanya udah ngangkat tangan, malu dibalikin tuh tangan kosong. Ya, dikembalikan itu tangan dalam kosong, enggak, Allah Ta'ala malu. Ya Rabb, Allahumma inna madadna akufana. Ya Allah, kita angkat tangan kita ya Allah. Ya Hayyun ya Karim, fala taruddan Allahumma sifral aidi. Ya Allah Ta'ala, mudah-mudahan enggak kembalikan tangan kita dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa. Dikabulin hajat-hajat kita. Apa yang telah kita minta, yang belum kita minta, yang akan kita minta, yang lupa kita minta, dari segala kebaikan Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu abaannya kalau doa begitu. Apa yang kita minta, yang belum kita minta, yang akan kita minta, apa lagi? Yang lupa kita minta. Apa yang diminta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanggung-tanggung, gedein kalau doa sama Allah Ta'ala. Gak ada doa orang yang berdoa kepada Allah melainkan dikabulkan. Bentuk pengkabulannya bukan pakai caranya ente. Ente mesti ingat di sini, ente yang doa, Tuhannya Allah. Ya, jangan terbalik. Ente doa, Tuhannya Allah. Jangan ente mau belagak kayak Tuhan. Ya Rabb, ane doa, cuman ane mau dikabulin kayak begini, pakai detail lagi. Minta sama Allah Ta'ala pakai ngatur. Lu yang Tuhan atau Allah? Rasul ngajarin nama kita, ajmilu fit talab. Kalau minta sama Allah Ta'ala tuh, kalau secara global, jangan detail. Ada satu hamba, Abdullah Haddad cerita, ada hamba tuh, dia doa, ya Allah, saya makan sehari cuma 1 kali. Saya pengen makan sehari 2 kali. Begitu. Tiap hari doa, ya Rabb, saya pengen bisa sehari makan tuh 2 kali. 2 kali saya makan. Udah. Ya akhirnya ditakdirin sama Allah Ta'ala kena kasus masuk penjara. Di penjara dia makan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Terus Abdullah Haddad bilang, kalau ente doa sama Allah Ta'ala, itu belakangnya kasih embel-embel ma'al afiyah. Ya Rabb, saya minta makan sehari 2 kali, tapi ma'al afiyah. Ya, dengan diberikan afiah, cara yang terbaik, yang terbagus, yang paling afiah, yang paling sehat, yang paling aman. Nggak pakai masuk penjara. Begitu. Wahakadha. Nggak usah betul sama Allah Ta'ala. Begitu. Ajmilu fit talab. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di hati hambanya. Minta deh. Ente rongrong sama Allah Ta'ala, ente minta. Cuma jangan ngatur. Ya Rabb, ane mau kawin. Mau kawinnya bulan Sya'ban.
tanggal 3, perempuannya belum ketemu. Anda maunya dari kampung sebelah. Begitu, yang mukanya begini, begitu, hidungnya begini, matanya begini, ya. Kalau bisa yang bapaknya udah mati, emaknya udah mati, warisannya banyak. Kayak ngatur lagi begitu. Kalau bukan jodoh, jodohin. Kalau belum jodoh, ya gimana ke caranya? Kalau dia jadi jodohnya orang, putusin. Biar dia larinya ke saya aja. Begitu. Ada satu orang doa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, beri rahmat buat saya sama Nabi Muhammad. Selain kita berdua, jangan rahmatin siapapun. Rasulullah dengar begitu, kita luas ya. Ini sesuatu yang luas kok ente persempit. Rahmat Allah Ta'ala luas. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Terus ketika kita doa, yakin dikabulin sama Allah Ta'ala. Cuma bentuk pengkabulannya, imma hajatnya dia dipercepat oleh Allah Ta'ala, atau dalam bentuk pengkabulan hajatnya ditolak bala yang lebih gede dari hajatnya dia. Ditolak bala, ditolak musibah. Atau doanya dikabulin, cuma nggak dikabulin di dunia. Takut kalau dikasih di dunia, akhirnya ente jadi Fir'aun. Jadi kayak Fir'aun. Habis bagaimana? Dibikin doanya entar di akhirat aja buat ente. Atau buat dalam kubur. Atau itu doa dikucurin, dibukain pas ente lagi kepepet pada waktunya. Di waktu yang udah ditentuin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di waktu yang terbaik. Masalah waktunya, kapannya, tempatnya, khalas Allah Ta'ala tentukan yang terbaik. Ente husnudzan aja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga jangan yastabti'ul ijabah, ataupun putus asa. Ini saya udah doa kok nggak dikabul-kabulin. Ya Allah, lama banget. Kalau saya ajukan proposal ke camat pasti udah dikabulin. Lah, khalas, jangan kita ngeburu-buruin Allah Ta'ala. Khalas, ente doa terus. Jangan bilang ya Allah lama banget. Ya Allah, kacang. Lah, jangan begitu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta yang benar. Jangan putus asa sama Allah Ta'ala. Hakadha Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya rahasia, punya kebaikan, punya hikmah di dalam mempercepat suatu hajat atau menunda sebuah hajat. Dipercepat atau ditunda, Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik. Begitu, dan Allah Ta'ala memilihkan buat hambanya apa yang paling manfaat bagi hamba tersebut tanpa dia mengerti, tanpa dia sadari. Ente tugas ente doa dan berserah sama Allah Ta'ala. Ente doa, serahin nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalah kapan, waktunya, bagaimana caranya, ente hamba. Ana abdun, sara fakhri dimna fagri wattirari. Saya hamba. Tahu kebanggaannya saya kapan? Kalau saya lagi butuh banget sama Allah, lagi ngemis banget sama Allah, lagi doa, lagi berasa miskin, lagi berasa susah, lagi berasa butuh, saat itu saya bangga. Bukan hajat udah kabul, kaya, duit banyak, jabatan tinggi. Hahaha, saya bangga lah, bukan di situ. Tapi bangganya saya lagi kepepet, lagi doa, lagi ngemis kepada Allah Ta'ala. Itu kebanggaan saya di situ. Ana abdun, saya hamba. Sara fakhri dimna fagri wattirari. Kebanggaan saya terdapat ketika saya merasa miskin, merasa susah, merasa mengemis kepada Allah Ta'ala. Begitu, merasa kepepet di hadapan Allah Ta'ala. Di situ kebanggaan saya kepada Allah, kebanggaan saya. Hakadha. Terus juga ente kalau mau doa sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan lupa tambahin dalam doa kita lutuf wal afiyah. Ya Allah, biar dilembutin, biar dikasih afiyah. Wa salahil agibah, dikasih hasil akhirnya bagus. Kasih akhir hasil. Ya Allah, jadikan saya presiden. Udah gitu masuk neraka. Mau? Nggak mau. Jangan. Ya Allah, saya pengen jadi menteri. Udah gitu masuk penjara. Mau? Nggak mau. Minta lutuf, kasih lembut, kasih afiyah, kasih salahil agibah. Hasil akhirnya, finalnya baik, happy ending. Maksudnya begitu. Minta ada apa yang ente mau. Minta kepada Allah Ta'ala apapun yang ente mau, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dari perkara akhirat atau perkara dunia. Ingat, perkara akhirat dan diduluin, dan perkara dunia. Yang gede, yang kecil. Nabi Musa mau masak, nyari garam, minta sama tetangganya garam, nggak dikasih. Minta sama yang sono lagi, kemah yang lain garam, nggak dikasih. Minta yang sono nggak dikasih. Ya Allah, gue minta garam doang sama umat gue nggak dikasih. Emang udah diganggu, dirongrong Nabi Musa sama umatnya. Akhirnya Allah Ta'ala wahyukan, ya Musa, kenapa kamu gak minta sama saya? Ya Allah, cuma garam doang. Ya Allah, ya Musa, minta sama saya hatta garam. Hatta garam minta sama Allah Ta'ala, jangan minta sama manusia. La tas'alan bunay Adam hajatan was'al ladhi abwabuhu lah tuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu bunay Adam hina sa'altahu yaghdabu. Kita kalau minta hajat tuh,
Ya, minta hajat sama Allah, jangan minta sama manusia. Minta sama manusia ada jamnya. Ente jam 12 malam ngetok rumah orang, bagaimana kira-kira? Ya, yang muncul hansip. Begitu. Tapi sama Allah Ta'ala pintunya selalu terbuka. Jam 2 malam, jam 3 malam, sebelum subuh, khalas, cuma ente berdoa sama Allah Ta'ala. Dikabulin doanya sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dekat sama Allah Ta'ala, akhiril lail. Kemudian juga kalau kita, pintunya Allah Ta'ala selalu terbuka. Anak Adam ada jam-jamnya, kantor ada jamnya, mall ada jamnya, begitu. Hatta presiden ada jamnya juga, semuanya ada waktunya. Tapi Allah Ta'ala tiap saat, tiap waktu, Allah Ta'ala maha dekat mengabulkan doa. Kemudian juga Allah Ta'ala murka kalau kagak diminta. Ente gak mau minta sama Allah Ta'ala murka. Tapi anak Adam kalau ente minta, dia murka. Sekali oke deh senyum, 2 kali senyumnya kecilan dikit, 3 kali udah tinggal mesem nyengir kuda, ya. 4 kali udah mulai 5 kali merengut udah begitu. 6 kali minta mulu lu kerjaan apa? Kata anak Adam begitu. Anak Adam kayak begitu. Tapi sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makin ente minta, makin disayang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang-orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala, orang yang pandai mengemis kepada Allah. Nah kita kalau belajar ngemis sama Allah Ta'ala, belajar minta sama Allah Ta'ala, makanya tuh nabi-nabi itu orang yang paling jago dalam meminta. Aulia wassalihin, orang yang paling ahli, yang paling jago dalam meminta. Allah tuh ketika mengutip bagaimana Nabi Adam doanya, apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Nuh lagi, doanya Nabi Ibrahim lagi, doanya Nabi, semua nabi-nabi itu disebutin tuh doanya di dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Yusuf doanya apa? Fatirus samawat wal ard atta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hiqni bisalihin. Begitu. Wahakadha. Doanya Sayyidina apa namanya? Zakaria, doanya Nabi Musa. Doanya kepada Allah Ta'ala apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Terus doanya banyak. Nabi Musa yang dikutip tuh oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah. Nah itu ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, Aulia wassalihin. Ente baca ada tuh doa. Kenapa? Ini doa, tuh doanya Aulia wassalihin. Doa itu tahu jalannya langit. Ya, kita tahu jalan ke Surabaya, tahu lewat sini. Tahu ke Bogor lewat mana? Tahu ke Kunciran lewat mana? Begitu, tahu begitu. Nah itu ada ke langit tuh, ya, ada jalannya tuh, ada jalannya, selahnya lewat mana, belok mana, gang mana yang kagak diportalin, yang kagak ditutup, nggak ada portalnya. Nah itu doanya Anbiya, Aulia, Wassalihin, tahu celahnya, tahu jalan ke langit itu nyampenya kepada Allah bagaimana, dia tahu nyampenya kemana. Tuh doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, doanya Umar bin Abdurrahman Al-Attas, doanya Aulia Wassalihin. Nah, kita baca doanya mereka, doanya kita sendiri yang kreatif, ya. Kita dalam doa kepada Allah Ta'ala. Yang penting tuh doa yang keluar dari hati, dari lubuk hati kita, itu lebih cepat dikabulkan daripada doa yang keluar dari lisan yang fasih. Wah, lisannya fasih, doanya dengan syair, dengan pantun, ada rujak, ada ketimun. Ya Allah, ini hamba mohon ampun. Ente mau doa begitu. Mau doanya apa namanya, doa yang keluar dari lubuk hati itu lebih ampuh daripada doa yang keluar dengan apa namanya, dengan lisan yang fasih, dengan syair segala macam. Udah ente doa apa adanya sama Allah Ta'ala, ya. Begitu, yang penting doanya yang benar, jangan yang kagak-kagak.